Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kakak di program kita, yaitu kelanjutan program pelatihan dan pendampingan mengenai kepemimpinan adik-adik di pesantren ini ya. Gimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Mengenai program yang sudah kita kemukakan kemarin, yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita sharing kemarin, ada nggak sih dari adik-adik yang merasa, oh ini programnya berjalan nih, ini ada yang berubah nih walaupun sedikit, ada nggak? Sebelumnya Kak sudah ada, bisa ada kemajuan. Nanti seminggu setelah Kakak masih seperti itu sudah ada kemajuan. Contohnya kayak kemarin ada acara Molinari, di situ sudah 50% sudah berpartisipasi semuanya. Melancarkan acara tersebut. Kalau dari adik Bisa sendiri ada nggak? Bisa kayak alhamdulillah kak, saya juga teman saya itu kemarin lebih malas, tapi sekarang alhamdulillah udah kayak tergerak hatinya. Ada nggak kalau yang kayak gitu? Ada Kak. Oke, seperti yang dibilang juga kan kegiatan acara Maulid Nabi yang lalu, beberapa hari yang lalu, ini Kak ada peningkatan kayak gitu. Yang awalnya dari nggak sampai 50%, sekarang udah ada sekitar 80% gitu. Jadi kayak maulah bantu-bantu ikut pasang tenda, dekor, siapin ini makanan kayak gitu Kak. Itu kalau menurut adik-adik sendiri nih, dari inisiatifnya sendiri atau memang ada pemaksaan? Gak ada pemaksaan. Lebihnya kayak gini Kak, karena melihat teman melihat teman, oh dia ada pergi ke sana, kan mungkin kita sendiri di asrama kan, jadi kita pun ikut berkontribusi dalam acara tersebut. Biar nggak sendiri juga sebenarnya ya, karena kawan-kawan malasnya udah pada pergi gitu ya. Oh, itu termasuk ke dalam kesadaran diri sendiri. Alhamdulillah. Bagaimana, senang nggak kayak gitu? Jadi rasanya kayak yang dulunya capek kerja sendiri, sekarang alhamdulillah sudah ada yang bantuin. Senang nggak? Senang. Jadi pada kesempatan kali ini, perjumpaan kali ini, di sini kakak mau melihat secara langsung bagaimana cara adik-adik dalam mengaktifkan teman-teman atau mengaktifkan diri sendiri dalam berkontribusi di organisasi. Jadi gimana pun yang terjadi itu kakak serahkan semua ke adik-adik. Jadi di sini kakak mau kasih satu pertanyaan, dan di pertanyaan itu nanti adik-adik bakalan mempraktikkan bagaimana caranya berkontribusi, ya kan? Biar aktif dalam organisasi itu gimana caranya? Yang pertama kakak mau adik-adik sendiri buat untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri dulu gimana cara mancingnya, baru gimana cara mancing kawan, gimana cara menarik kawan biar aktif. Itu dua hal itu. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana santri atau bagaimana adik-adik sendiri dalam mempengaruhi atau memotivasi diri untuk mengikuti seluruh kegiatan organisasi. Itu pertanyaan kakak yang pertama. Terus pertanyaan kakak yang kedua, bagaimana cara adik-adik sendiri memotivasi teman yang lain agar ikut berkontribusi ke dalam organisasi, ke dalam kegiatan organisasi. Jadi di sini kakak mau lihat secara langsung gimana sih inisiatif adik-adik, apakah memang betul-betul sudah paham? Karena kan kakak cuma dengar aja nih, kak alhamdulillah berapa %, tapi kakak tidak melihat secara langsung, walaupun kakak juga ada kontribusinya sama ustazah. Jadi di sini kakak melihat secara langsung, ya. Oke, siap? Siap. Jadi di sini kakak buat satu permasalahan. Yang pertama, misal adik Nisa itu ada acara, akan membuat acara.
Adik Nisa ini dari bagian bahasa. Bagian bahasa akan membuat sebuah acara lanjut ambassador, ya, lanjut ambassador, yang dimana dalam acara itu memerlukan atau membutuhkan banyak orang, walaupun bukan dari bidangnya. Kan kalau logikanya itu setiap bidang ada berapa orang kemarin tuh? 7 kan? Nah, kalau untuk membuat acara sebesar itu mungkinkah 7 orang aja yang bikin, 7 orang yang menjalankan? Tidak, pasti harus ada kontribusi dari orang lain, ada bantuan-bantuan dari orang lain. Nah, kita pegang dulu satu masalahnya. Sudah? Itu satu. Kemudian ada misalkan namanya adik Merwa. Adik Merwa ini dia dari bagian laundry, ya. Bidang laundry ini karena dia merasa kayak, oh saya ini sibuk nih, saya tiap hari harus ke laundry, saya harus catat ini, jadi saya nggak sempat bantu, gitu ya, nggak sempat bantu. Sehingga adik Najwa yang melihat adik Naila tadi berinisiatif, oh ini harus saya bangkitkan nih partisipasi dia, karena suatu saat dia juga butuh bantuan. Nah, jadi sekarang kakak mau kalian berdua mempraktekkan sesuai dengan kejadian tadi. Nanti adik Nisa jadi adik Naila sebentar ya. Nah, sedangkan adik Najwa jadi diri sendiri. Jadi coba adik Najwa pertama tingkatkan dulu motivasi diri untuk membantu adik Nisa itu gimana caranya. Yang pertama, yang kedua balik lagi gimana meningkatkan agar adik Naila tadi sadar bahwa berkontribusi itu penting, sehingga dia mau membantu adik Nisa memperlancar acara lanjut yang tersebut. Oke? Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf sebelumnya kita adanya rapat pada hari ini untuk akan mengadakan festival bahasa, di mana acara ini akan lumayan gede daripada acara-acara sebelumnya. Di mana acara sebelumnya kita tidak melibatkan ustaz dan ustazah, tapi kali ini karena acara yang gede, maka kita akan melibatkan ustaz dan ustazah sebagai jurinya. Maka saya berharap sama kawan-kawan agar bisa ikut berkontribusi untuk menyelenggarakan acara festival ini. Saya harap kawan-kawan kalau bisa semua dapat berkumpul dan membantu acara ini sampai sukses. Mau nanya kawan, itu acaranya kapan ya di sana? Oh, acaranya nanti kita akan adain di sekitar tanggal 28. Berarti kita bakalan bantu-bantu dekornya dari tanggal berapa? Sebelumnya kan nanti seminggu sebelum acara. Kalau bisa kan ini karena acara gede, jadi kita adain seminggu sebelum acara, kita udah persiapan apa-apa aja yang perlu dipersiapin. Jadi kita nanti pas hari H udah tahu apa planningnya. Mungkin cukup sini saja perkumpulan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pergi aku enggak ya, tapi cucian aku banyak, belum lagi tugas-tugas sekolah belum siap. Gimana ya ini? Bingung pula aku. Pergi apa enggak ya? Nah, pergi aja lah. Orang tuh pun kayaknya nanti perlu juga orang banyak, soalnya acara gede. Udah lah, pergilah aku. Mana? Acara tuh berapa? Acara apa? Ada acara festival bahasa Mak Midi. Oh yang kumpul kemarin Ya, gede acaranya. Gede acaranya. Makanya kita orang itu banyak orang. Makanya kita harus banyak orang itu. Yang ada ini siapa? Ketua bahas. Sebagian bahasa. Ayo. Tapi malas sekali ya. Kenapa? Kemarin tuh aku minta tolong sama orang kan. Tolonglah bentar buatkan kayak bahasa Arabnya sesuai sama yang ada di laundry itu kan yang dijaga. Kayak bahasa Arab
baju, bahasa celana. Dan nanti pas kelas 1 pas ngasih baju tuh enak ya kan, orang tinggal dengar oh ya baju bahasa Arabnya, jadi bisa langsung pakai bahasa gitu walaupun enggak sepenuhnya. Tapi sampai sekarang nggak ada pun ditulisnya. Mungkin orangnya sibuk, mungkin banyak kerjaan. Ini lupa. Mungkin nanti Nela ingat lagi disuruh buat itu kosakatanya. Bisa ganti lah kan udah lama juga itu. Apa mungkin dicoba aja lagi sekali lagi. Mungkin lupa itu kan ini kita nggak boleh itu saja. Kita nanti pasti butuh juga bantuan orang lain. Kan kita nggak bisa kerja sendiri kan. Kita juga butuh bantuan orang lain. Mungkin nanti pas Nela pergi ke tempat orang ini bisa bantu Nela untuk buat itu juga. Kita harus ada pembagian juga. Gitu ya. Jangan berpandang buruk sebelah. Iya sih. Kadang kemarin pas naik dulu memang lagi sibuk-sibuk. Iya, memang banyak kerjaan ya itu. Tahu lah bahasa kan. Program lah ini. Udah kita ke sana ya. Tapi rame kan di sana? Rame lagi. Tapi jangan sampai di sana nggak ada orang lain kita aja. Ada banyak orang. Ada. Baik adik-adik, alhamdulillah tadi kita sudah melakukan praktik mengenai program kita, di mana praktik itu tidak sementara ya, itu cuma sebagai percontohan saja untuk adik-adik jalankan ke depannya. Dan alhamdulillah yang kakak lihat tadi adik-adik sudah mulai paham bagaimana cara meningkatkan motivasi diri sendiri biar aktif berkontribusi dalam organisasi, bagaimana cara menarik kawan, ya kan? Nah, jadi kesimpulannya di sini apa? Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu hanya karena butuh timbal balik, ya. Nah, kalau misalnya kita butuh timbal balik sampai kapanpun orang nggak bakalan mau minta tolong sama kita. Karena takutnya apa? Karena takutnya misalnya nih, kakak butuh Najwa, misalnya kakak ada bikin acara apa? Keamanan, misalnya MTQ kecil-kecilan pesantren. Nah, kakak butuh Najwa, sedangkan Najwa butuh timbal balik ceritanya. Ini gimana ya? Nanti kalau misalnya saya ajak dia, ujung-ujungnya nanti saya harus kasih kontribusi baru ke dia. Nanti takutnya saya lagi nggak ada ini, jadi saya nggak bisa janji. Jatuhnya orang takut, ya kan? Oke, adik-adik ya? Oke, jadi tolong lakukan sesuatu itu atas dasar keikhlasan. Sebagaimana moto pondok yaitu keikhlasan itu moto pertama sekali, ya kan? Ya udah, karena berhubung di sini juga waktu sudah mepet, waktu kita juga sudah berakhir, kakak harap untuk kedepannya selama program kita ini berlangsung, adik-adik jangan menjalankan sesuatu itu karena program aja. Oh, ini lagi programnya berarti saya harus begini. Jangan. Setelah selesai program nanti pun adik-adik bisa terapkan itu untuk adik-adik setelahnya. Adik-adik semua bisa memberikan motivasi baru kepada organisasi lanjutan adik-adik kelas kita ini yang akan menjabat setelah adik-adik lainnya, ya. Oke. Dan nanti mereka, oh kakak kemarin tuh gini loh, rajin-rajin, masa kita kayak gini. Jadi perbandingan buat mereka, perbandingan yang positif. Jadi semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat, dan jangan lupa tetap tersenyum dan murah hati. Oke? Oke. Lakukan amanah itu, jalankan amanah itu dengan kebahagiaan. Agar apa? Agar kita bahagia, agar kita nggak terpaksa melakukan apa-apa. Oke? Agar misalnya kita mau bantu orang, ya udahlah, gila. Nah, kata-kata ya udahlah itu tandanya orang sudah terpaksa, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin tidak ada kak, sudah paham. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin hanya ini sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.